Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Rizky Amalia. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjawab tugas dari Bapak Taufik dalam kuliah kajian pengembangan kurikulum. Yaitu adalah analisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dari segi fungsi. Apakah keduanya memenuhi fungsi yang ada? Jika iya, apa contoh konkret dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka? Secara umum, kurikulum 2013 maupun kurikulum Merdeka itu mempunyai fungsi yang sangat baik dalam meningkatkan pendidikan dan relevansi sesuai tuntutan zaman. Tapi pada prakteknya ada beberapa progres yang dapat terjadi seiring waktu dalam mencapai fungsi-fungsi tersebut atau fungsi-fungsi yang diinginkan. Beberapa aspek mungkin sudah terpenuhi dengan baik, sementara yang lain mungkin masih memerlukan penyesuaian atau peningkatan atau implementasinya. Misalnya dari kurikulum 2013 sudah berhasil meningkatkan pendekatan pembelajaran yang lebih aktif dan lebih kolaboratif di sekolah-sekolah. Namun masih ada tantangan dalam mengimplementasikan konsisten terhadap beberapa tingkatan sekolah yang ada di wilayah di Indonesia. Kemudian dari dalam kurikulum Merdeka juga sementara masih dalam tahap pengembangan dan implementasi juga tetapi dalam kurikulum Merdeka itu memiliki potensi yang sangat baik dan sangat besar untuk memberikan fleksibilitas dan relevansi yang lebih besar dalam pendidikan. Namun suksesnya akan tergantung bagaimana kurikulum ini diadaptasi dan diimplementasikan di tingkat sekolah dan di dalam kelas. Dengan demikian, sambil terus dievaluasi dan ditingkatkan, kedua kurikulum tersebut dapat memenuhi fungsi-fungsi yang diinginkan sesuai dengan visi dan tujuan pendidikan. Kemudian contoh dari kurikulum 2013 atau contoh konkret fungsinya itu adalah dapat mengimplementasikan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam pembelajaran di kelas. Dalam pendekatan ini, siswa-siswa itu diberikan proyek-proyek atau tugas-tugas yang mengharuskan siswa untuk berpikir lebih kreatif dan berpikir kritis. Contoh dalam mata pelajaran yang bisa kita ambil dari kurikulum 2013 ini fungsinya yaitu dari pembelajaran IPA. Anak atau siswa diberikan tugas untuk mengidentifikasi atau mencari data, mengumpulkan data atau menganalisis hasil dari proyek IPA yang diberikan oleh guru. Proyek ini tidak hanya menguatkan pemahaman konsep IPA, tetapi juga mengembangkan keterampilan pemecahan masalah, kerjasama tim, dan pemikiran kritis oleh siswa. Dengan demikian, contoh ini menunjukkan bagaimana kurikulum 2013 itu mendorong pengembangan keterampilan, pemahaman, konsep, dan pembentukan sikap positif melalui pendekatan pembelajaran yang relevan dan berbasis pada aktivitas siswa. Kemudian, untuk contoh konkret dalam kurikulum Merdeka yaitu adalah keberhasilan sebuah sekolah dalam mengadaptasi kurikulum yang untuk memasukkan materi dan kegiatan yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Misalnya, sebuah sekolah di daerah yang kaya akan tradisi lokal dapat memasukkan pembelajaran tentang warisan budaya, bahasa daerah, dan seni tradisional ke dalam kurikulum Merdeka. Atau kita bisa melihatnya di dalam P5 atau proyek P5 yang sedang dilakukan di beberapa sekolah untuk melanjutkan kurikulum Merdeka. Dengan melakukan ini, sekolah tidak hanya memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap identitas lokal siswa, tetapi juga memperkuat hubungan antara pembelajaran di kelas dengan kehidupan sehari-hari siswa di lingkungan mereka itu sendiri. Hal ini tidak hanya menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan dan bermakna bagi siswa, tetapi juga membantu melestarikan dan menghormati warisan budaya yang kaya yang bisa digunakan untuk masa depan oleh siswa itu sendiri.
Contoh ini menunjukkan bagaimana kurikulum merdeka itu memungkinkan sekolah untuk menjadi lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan dan konteks masyarakat setempat, sambil memperkuat identitas dan kebanggaan siswa terhadap warisan budaya yang diwariskan kepada mereka kelak. Kemudian untuk soal kedua yaitu adalah analisis kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka berdasarkan peran mereka. Di dalam kurikulum 2013 terdapat fungsi-fungsi yang dapat meliputinya. Ada beberapa, yaitu ada penguatan konsep, pengembangan keterampilan, pembentukan sikap dan nilai, kemudian pemahaman holistik dan persiapan untuk masa depan. Melalui peran-peran ini, kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan membantu siswa menjadi individu yang lebih kompeten, terampil, dan berdaya saing global. Kemudian, contoh peran yang konkret dalam kurikulum 13 yaitu adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Dalam pendekatan ini, guru memberikan proyek-proyek yang menantang kepada siswa untuk mengeksplorasi konsep-konsep siswa dalam mata pelajaran secara mendalam melalui kegiatan praktis dan kolaboratif. Contohnya, dalam pembelajaran matematika, guru dapat memberikan proyek kepada siswa untuk merancang dan membangun model bangun ruang menggunakan konsep geometri atau yang mereka pelajari sebelumnya. Siswa tidak hanya mengasah keterampilan matematika mereka, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, dan pemecahan masalah di dalam pelajaran matematika tersebut. Dengan penerapan pembelajaran berbasis proyek kurikulum 2013 ini bertujuan untuk melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, memperkuat pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan yang ada di masa depan. Kemudian untuk analisis peran di dalam kurikulum merdeka itu meliputi ada fleksibilitas atau memberikan kesempatan bagi guru dan sekolah untuk menyesuaikan kurikulum. Lalu inklusivitas atau mengakomodasi keragaman individu siswa dengan kurikulum yang dapat diakses oleh semua siswa. Kemudian relevansi atau memastikan bahwa materi pembelajaran dan strategi relevan dengan tuntutan zaman, kemudian pasar kerja dan kebutuhan masyarakat, sehingga siswa dapat mengembangkan kurikulum yang berguna di masa depan. Kemudian ada juga pembelajaran berbasis kehidupan nyata dan penerapan teknologi atau memfasilitasi penggunaan teknologi kepada siswa untuk proses pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran. Melalui peran-peran ini, kurikulum merdeka bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif, responsif, dan relevan bagi perkembangan holistik peserta didik kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan kepada Pak Taufik. Dari penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah kurikulum yang sama-sama baiknya dalam proses meningkatkan pendidikan. Dengan kurikulum 2013 yang memberikan kualitas pendidikan untuk menekankan pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, serta kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas, inklusivitas, dan relevansi, sama-sama memberikan fungsi dan peran yang baik dalam meningkatkan kualitas kurikulum di dalam pendidikan. Sekian tugas yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Taufik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.